Baik, di bagian yang berikutnya atau kedua ini Bapak Ibu kita akan masuk dengan topik bahasan proses kejatuhan manusia ke dalam dosa dan hukuman akibat daripada dosa itu sendiri. Bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Manusia yang pertama lagi-lagi diciptakan oleh Tuhan di dunia ini adalah Adam. Lalu Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Lalu menempatkan mereka di taman Eden. Dan di taman yang sama, Tuhan juga menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka. Artinya tidak ada yang kekurangan sedikit pun bagi mereka dalam memenuhi segala kebutuhan mereka selama di taman Eden itu. Dari sisi lain, Tuhan juga memberikan kepada mereka kehendak bebas. Lagi-lagi saya katakan tadi kehendak bebas itu diberikan dengan maksud tujuan dan niat yang baik sebenarnya. Supaya manusia tidak sama dengan robot. Supaya manusia itu tidak sama dengan binatang dan tumbuhan. Artinya supaya manusia itu punya kelebihan daripada ciptaan Tuhan yang baik. Alasannya juga Tuhan punya niat, punya tujuan, motif memberikan kehendak bebas itu dalam diri manusia supaya manusia bisa bebas sebebas-bebasnya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, supaya manusia bisa dengan sebebas-bebasnya melakukan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sebebas-bebasnya juga. Artinya kehendak bebas itu dibatasi oleh kebebasan yang Tuhan beri. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus lagi-lagi manusia itu menyalahgunakan kehendak bebas itu. Manusia itu menyalahgunakan kelebihan itu dan potensi itu. Padahal tadinya begitu mulia, begitu baik. Tuhan memberikan kehendak bebas itu. Saya mau kasih contoh lebih konkret. Pentingnya kehendak bebas itu bagi kita Bapak Ibu. Kehendak bebas itu sebenarnya maka Tuhan memberikan keluasan buat kita untuk berkreativitas. Juga apa? Untuk berpikir ya lebih maksimal. Terus juga untuk mempergunakan tangan dan kaki kita lebih maksimal. Dan kalau semua indera kita semakin lebih maksimal kita pakai dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan Bapak Ibu, maka pasti potensi kita makin maksimal. Ujungnya kemana? Berkat Tuhan yang kita dapatkan pasti makin maksimal. Baik dalam pekerjaan kita menjadi mengembangkan usaha bisnis pelayanan, bahkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita makin bisa kita eksplor, tergali, bahkan apa? Dikembangkan, bahkan kita memanfaatkan yang lebih maksimal. Misalnya semua potensi itu menjadi tersalahgunakan, menjadi terbatasi ruang geraknya, termasuk potensi kita menjadi terbatas dari Bapak Ibu yang diakibatkan oleh dosa yang diturunkan dari Adam dan Hawa dari Bapak Ibu. Lagi-lagi karena Adam dan Hawa lebih membuka hati pikiran dan juga lebih membuka telinga mereka, bukan hanya kepada Tuhan tapi terhadap iblis itu sendiri yang menjelma di dalam tubuh ular itu sendiri. Itulah awal dari kejatuhan manusia. Sekali lagi akan saya ulangi, ini perlu saya ulangi berkali-kali tentang asal usul dosa, supaya kita bisa menjelaskan kepada orang lain dan juga supaya kita bisa menjawab pertanyaan jemaat yang selama ini masih banyak mereka berpikir dosa itu pembuatnya Tuhan. Ada itu jatuh dalam dosa penjerumusnya Tuhan. Maka untuk itu saya ingatkan sekali lagi, tegaskan lagi Bapak Ibu. Kita menjelaskan dosa bukan karya pekerjaan, bukan desain dari Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Juga Tuhan tidak pernah menciptakan
sumber muasal dari dosa itu sendiri, yaitu simbolis iblis. Sebagai dari malaikat itulah yang ingin menjadi simbolis dengan dia menyombongkan diri dengan segala fasilitas kelebihan yang dia punya. Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan anak kita itu suci, kudus, mulia, clear dan clean dari segala bentuk dosa apapun. Jadi di pasal 1 ayat 31 itu menunjukkan Tuhan bukan sumber dari dosa, Tuhan bukan sumber penyebab dari Adam dan Hawa itu dalam dosa. Tuhan kan juga menciptakan iblis, dan Tuhan ciptakan itu malaikat yang mulia dengan segala potensi dan kelebihan. Walaupun sebagai dari malaikat itu menjadi sombong, yang akhirnya menjadi iblis karena mereka tadi mulai melakukan kehendak bebas seperti Adam dan Hawa melakukan kehendak bebas. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sekali lagi dosa berasal dari Lucifer atau iblis, di mana kita tahu bahwa si Lucifer atau iblis itu adalah seorang dari malaikat Tuhan yang mulia pada awalnya dan punya kelebihan dan potensi. Tapi sekali lagi karena kesombongannya, itulah yang menjadi awal muasal dia menjadi iblis. Dan akhirnya dihukum dan dikutuk oleh Tuhan. Itu dicatat dalam Yeskiel pasal 25 ayat 15 sampai 17, Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Jadi malaikat yang jatuh itulah yang dinamakan iblis atau Lucifer, Bapak Ibu. Dan melalui dia juga asal masal dari dosa itu sampai kepada Adam, dan dari Adam lalu ditularkan kepada semua manusia sepanjang masa, sepanjang generasi. Sehingga kecenderungan hati manusia di dalam hidupnya tidak lain, tidak bukan selalu terbuka untuk mendengarkan apa kata iblis dan bahkan melakukan apa yang iblis mau dan sukai. Nah, Bapak Ibu terus Kristus sekali lagi ini memberikan sebuah gambaran yang komprehensif buat kita. Dosa itu bukan berasal dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Bagian berikutnya perlu kita pahami bahwa iman yang dikasih oleh Tuhan Kristus adalah akibat makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pertanyaan yang sering kita dengar adalah mengapa Allah mendapatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tangan lain? Dan mengapa juga Tuhan melarang memakan buahnya? Jawaban Yesus sangat jelas. Tuhan menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bukan untuk menjebak, bukan juga untuk merekayasa supaya suatu saat dan Allah terjebak di dalam dosa. Nah, sekali lagi, sebelum Tuhan, sebelum Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, Tuhan berikan warning, peringatan. Maka sudah Tuhan kasih batasan dan pagar untuk mereka. Mana yang boleh mereka makan, mana yang tidak boleh mereka makan, mana yang boleh mereka sentuh, mana yang tidak boleh. Nah, itu konkret bagaimana Tuhan itu bertanggung jawab mengawasi dan menjaga Adam dan Hawa supaya tidak terjebak di dalam memakan buah dari Tuhan terlarang. Nah, sekali lagi Bapak dikasih oleh Kristus, kalau Tuhan tidak memberikan kehendak bebas bagi manusia, saya katakan tadi kita itu ibarat robot. Yang artinya apa? Terbatas melakukan segala aktivitas, terbatas berpikir, terbatas berkomunikasi, terbatas melakukan apapun juga. Keterbatasan yang dimiliki oleh robot itu, Tuhan mau itu jangan sampai terjadi. Itu akan membuat manusia tidak efektif, tidak produktif, tidak maksimal di dalam tanggungan. Maka Tuhan kasih dia kehendak bebas seperti itu. Nah, cuma saya katakan tadi, ya kehendak bebas yang dimiliki oleh malaikat disalahgunakan hanya menjadi iblis. Turun begitu juga di dalam diri manusia dengan cara apa? Karena hal menyalahgunakan kehendak bebas, yaitu untuk lebih tidak menaati Tuhan, bahkan lebih cenderung melanggar firman. Bagaimana kasih oleh Kristus perlu saya ingatkan juga. Sebenarnya
Tidak ada yang jahat di dalam pohon itu. Juga tidak ada yang salah di dalam buah itu sebenarnya. Maka kita tidak perlu takut terhadap pohon itu. Juga tidak perlu takut terhadap buah daripada pohon itu. Karena tidak mungkin dengan makan buah pohon itu langsung sekonyong-konyong. Adam dan Hawa. Ya, kalau segera mereka makan buah pohon itu. Ya, tidak langsung otomatis Bapak Ibu Adam dan Hawa itu langsung. Ya, langsung tahu berbuat dosa. Langsung cara melawan Tuhan. Kalau hanya segera memakan buah pohon itu saja. Yang artinya apa? Kejatuhan apa hal dari dosa bukan persoalannya karena pohonnya. Bukan juga dulu persoalannya karena makan buahnya sebenarnya. Karena pohon dan buah itu sebenarnya benda mati. Tapi yang menjadi sebab musabab ada dan Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan dengan mendengar firman Tuhan yang diaktualisasikan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Ya, mungkin buah pohon yang nyata-nyatanya sudah dilarang. Maka sudah Tuhan kasih tahu Tuhan kalau mereka memakan buah itu. Di situ dulu persoalannya. Jadi bukan di pohon. Pohon itu hanya menjadi semacam alat aja. Ya, atau semacam tanda kepada Adam dan Hawa dalam hal mempraktekkan firman Tuhan. Pohon itu hanya sebagai hanya sebatas alat saja. Buah dari pohon itu hanya sebatas alat saja. Menguji ketaatan dan kesetiaan dan konsistensi Adam dan Hawa terhadap. Jadi penyebab mereka jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dengan apa? Sengaja melawan larangan yang Tuhan gariskan sampaikan kepada mereka untuk tidak boleh makan. Itu persoalannya. Ya. Kejadian saat pasal 2:17 mengatakan apa hukum yang konsekuensinya upah dosa adalah maut. Kejadian 2:17 sudah dikatakan oleh Tuhan hukum dan konsekuensi akan terjadi terhadap nama kalau mereka tidak taat. Yang digambarkan dengan memakan buah pohon. Sudah jelas ada hukuman. Ya. Jadi itu bertugas dalam Roma 6 ayat 23. Hukumannya apa? Mau kematian yang pasti dan total di neraka untuk selama-lamanya. Itu jauh-jauh sebelumnya sudah dikonfirmasi, sudah ditahu oleh Tuhan kepada Adam. Tetapi ular itu simbolis yang begitu licik itu memperdaya, merayu, mempengaruhi yang pertama perempuan itu Hawa. Lalu iblis itu mau kembali ke hati. Nah, dari kejadian 2 ayat 17. Yang dimana dari kejadian 2 ayat 17 Tuhan katakan oleh makan itu engkau akan berdosa. Jelas itu dikatakan di dalam ayat kejadian 17. Tapi kejadian 2:17 dibersihkan oleh iblis arti maknanya di dalam kejadian 3:4 mengatakan iblis itu berkata kepada perempuan itu Tuhan sudah mengatakan di kejadian 2:17 orang yang kamu makan buat yang tapi simbolis dalam kejadian 3:4 memutarbalikkan perkataan Tuhan Yesus dengan mengatakan sekali kamu tidak akan mati. Saya menarik dari sini Bapak. Rupanya iblis juga memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan Adam dan Hawa dalam dosa.
Artinya iblis itu tidak hanya sekedar memakai kata-katanya sendiri untuk mempengaruhi dan meraih membentuk manusia sebagai dalam muslim. Tapi dia memakai firman Tuhan yang sama. Cuma artinya, maknanya, tujuannya dibengkokkan. Disinilah kita harus hati-hati. Dan ini bahaya. Seringkali kita menganggap, kalau kita sudah tahu banyak firman Tuhan, dan mungkin si iblis bisa mempengaruhi kita, bisa menyesatkan kita dengan memberikan isyarat kita. Hati-hati. Faktanya, Adam dan Hawa disesatkan dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Ini kita harus lihat. Kerjaan iblis di terhadap Adam dan Hawa terjadi dari jauh sana. Dengan makin banyaknya masifnya pengkhotbah, pemimpin yang juga dipakai oleh iblis mengembalikan firman Tuhan. Itu kenapa begitu sungguh sekarang ajaran-ajaran sesat, khotbah-khotbah yang disesatkan. Hati-hati kita baik. Kalau kita perhatikan baik, khotbah dari para ya, di TikTok, di YouTube, apa yang mereka lakukan? Maka firman Tuhan itu lalu memutarbalikkan maknanya. Dan itu bagaimana terjadi di media TikTok dan bahkan juga itu. Hati-hati kita dengan itu. Jadi pasal 35 menjadi alasan bagi manusia untuk makan buah itu. Karena kenapa? Karena iblis katakan, satu dari, tidak benar kok kalian mati. Itu ada iblis kan, untuk bilang, kok mati. Tapi iblis bilang, benar. Dan iblis kembali lagi ayat tertentu mengatakan, kembali lagi ayat itu. Diperpanjang kiri mengatakan. Saya cuma terjemahkan dalam bahasa Inggris sekarang. Kira-kira iblis katakan lagi ditambah kalimat. Sebenarnya kalian tidak mati. Tuhan kalian mau mati. Kalian tahu, kita Tuhan kalian melarang kalian makan buah itu. Tapi Tuhan kalian menciptai. Ini Tuhan kalian itu. Dia tidak mau kalian itu menjadi sama seperti ini. Ini hati-hati. Di sini ada ceknya ini Bapak Ibu. Sampai bisa memperdaya dan hal lain mereka sudah berangkat dari iblis itu sendiri. Hari ini, zaman ini banyak orang yang suka menambah-nambah, mengurangi, bahkan mengubah isi firman Tuhan. Jadi kita bekerja dari iblis Bapak yang harus kita lakukan. Yang berikutnya kita akan lihat kejadian pasal 3 mencerminkan ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dari kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Di dalam pasal 3, kejadian pasal 3 mencatat berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yang pertama, Adam gagal setia pada hukum Tuhan. Dalam bahasa yang beraninya adalah K-A-A, artinya dosa gagal. Yang kedua, ada melanggar hukum Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya asam, artinya melanggar atau perbuatan kekhilafan. Salah. Yang ketiga, ada yang melakukan kekhilafan pada Tuhan. Kejadian 2:17 dalam bahasa Ibrani-nya adalah asma. Yang keempat, ada yang melakukan kesalahan pada hukum Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah akom, artinya hukuman kedurjanaan atau kesalahan sama dengan dosa ini yang dilanggar yang dilakukan oleh Adam. Yang kelima, ada berontak kesalahan pada hukum Taurat Tuhan. Dalam bahasa Ibrani adalah besar, artinya tidak akan memberontak,
melawan dan menentang Tuhan secara berat. Yang keenam, Adam tidak mengindahkan hukum Tuhan. Dalam bahasa Ibrani adalah rasya, alias tidak mengindahkan perintah Tuhan, berbuat jahat. Termasuk di dalamnya maksiat itu bagian dari perbuatan jahat atau dosa. Bahkan tidak melakukan ibadah, itu bagian dari dosa yang ditujukan kepada Adam. Dengan dia tidak menaati Tuhan dan firman-Nya, berarti dia tidak melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Yang ketujuh, Adam tidak hati-hati menjaga hukum Tuhan. Dalam bahasa Ibrani adalah segagah. Artinya dosa yang tidak disengaja karena tidak hati-hati, karena tidak sadar dan tanpa diketahui. Itu adalah makna dari pelanggaran Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1. Yang kalau kita simpulkan, muaranya konsisten tindakan akibat dari dilakukan oleh Adam dan Hawa